Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, tetap semangat, tetap beraktivitas, teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kesempatan pagi hari ini kita akan melihat kondisi dari pembangunan tol Jogja Solo, khususnya dari Simpang Susun Prambanan di sekitar STA 30. Kita akan menyusuri ke arah barat menuju ke arah perbatasan dari Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan melihat progres yang ada di ruas ini, yaitu proses pengecoran rigid badan jalan maupun proses pengerjaan pemasangan tiang-tiang PJU ya teman-teman. Di sekitar lingkar Simpang Susun Prambanan ini, sisi sebelah selatan nampaknya terus dikerjakan dari proses pengerjaan pemasangan prikes sebagai saluran drainase minor maupun proses pengerjaan saluran drainase yang ada di bawah dari badan jalan. Di depan kita ini terlihat sebuah dua buah alat berat kren dan serta girder ya teman-teman. Nah, nampaknya beberapa hari ini proses pengerjaan pengangkatan pemasangan balok girder yang sedang dikerjakan di sekitar STA 31 Desa Dompiongan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten untuk sebuah struktur jembatan Sungai Woro. Ini nampaknya terkendala ya teman-teman. Terkendala dari curah hujan yang tinggi dan belum selesai dikerjakan. Nah, ini masih ada beberapa balok girder lagi yang harus dilakukan dari proses pemasangan. Nah, biasanya ini cepat ya teman-teman, namun karena mungkin dalam beberapa hari ini curah hujannya ini cukup tinggi, ini menjadi kendala dari proses pemasangan ini. Nah, ini di sini sekitar STA 31 ini masih belum selesai dari proses pengerjaan badan jalan karena kemarin di sekitar lokasi ini masih dipergunakan sebagai area untuk menyimpan maupun menumpuk dari barok-barok girder yang akan dipasang di sekitar struktur jembatan Sungai Woro. Nah, di depan ini nampak adalah kita harus turun dulu karena jembatannya belum selesai dikerjakan dari proses pemasangan balok girder ya teman-teman. Terlihat jalannya ini sangat berlumpur dan sangat apa ya teman-teman, ini apa ya, licin sekali. Nah, kita harus berhati-hati ini pokoknya lah, dan ini harus licin sekali apalagi jalanan turunan begini ya, ini sangat licin ya teman-teman. Nah, makanya ini menjadi salah satu kendala dari proses pemasangan balok-balok girder yang ada di sini. Karena ini adalah proses pekerjaan yang sangat berat dan sangat berisiko tinggi, jadi ketika turun hujan ini harus dihentikan ataupun ditunda terlebih dahulu. Nah, terlihat di depan ini adalah struktur yang nantinya akan dipasangi dari balok girder. Nampaknya masih satu bentang lagi ya teman-teman, yaitu bentang yang mengarah ke arah Solo. Ini masih harus dilakukan dari proses pemasangan balok girder. Nah, berarti sekitar masih 6 buah balok girder lagi ya teman-teman yang harus dilakukan dari proses pengangkatan maupun pemasangan balok girder. Nah, kita terus berjalan menuju ke arah barat. Saat ini kita sudah berada di sekitar STA 31+500, masih di Desa Dompiongan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Nah, ini adalah struktur ataupun jembatan yang sedang dikerjakan. Ini adalah jalan pengalihan dari Jalan Pasar Deli. Ini masih dialihkan ya teman-teman karena masih dilakukan dari proses pengerjaan jembatan. Nah, nantinya akan dikembalikan lagi di bawah dari flyover ataupun jembatan yang sedang dikerjakan itu tadi ya teman-teman kalau sudah siap. Nah, kita mulai naik di sekitar lokasi ini sekitar STA 31+600. Kemarin masih belum dilakukan dari proses pengecoran rigid untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja. Nah, samar-samar tadi terlihat sekilas ada sebuah alat berat jenis rigid pavement yang sudah standby ya teman-teman. Nah, ini nampaknya proses pengerjaannya ini sudah hampir sampai di struktur jembatan, dan itu terlihat alat beratnya masih nganggur ya nampaknya ya teman-teman. Karena sedang menunggu dari proses pengerjaan jembatan yang ada di Sungai Woro tadi, sehingga nanti struktur jembatannya kalau sudah jadi sudah bisa disambungkan dengan badan jalan. Nah, ini adalah jalan yang mengarah ke arah Jogja. Ini sudah sampai dilakukan proses cor rigid sampai dengan STA 31+700. Nah, karena sudah tidak bisa bergerak lagi pengerjaan dari cor rigidnya ini langsung dilakukan dari proses pengerjaan
saluran drainase tengah yang menggunakan sistem saluran V ya teman-teman. Nah, terlihat ini sudah mulai dikerjakan. Nah, di depan ini kemarin ada titik lokasi yang masih dalam proses pengurukan, dan nampaknya saat ini juga sudah tersambung sepenuhnya ya teman-teman dengan cor rigid badan jalannya. Berarti ini sudah mantul, sudah banyak kemajuan yang kita lihat di sekitar lokasi ini, karena proses pengecoran rigid sudah bisa dikatakan selesai 100%. Tinggal nanti yang mendekati dengan struktur jembatan, tentu saja menunggu dari struktur jembatan itu selesai terlebih dahulu ya teman-teman, baru nantinya disambungkan dengan badan jalan. Nah, kita sudah sampai di sekitar STA 37. Kita sudah sampai di 32 ya teman-teman, 32 di sekitar Desa Juhu, Kecamatan Prambanan. Nah, terlihat di sisi kanan kiri ini sebuah besi-besi, rangka-rangka besi sudah disiapkan sebagai lanjutan dari proses pengerjaan pembatas tengah ataupun parapet ya teman-teman, concrete barrier. Parapet yang dipergunakan nantinya sebagai pembatas tengah dari badan jalan tol Jogja Solo. Nah, di sisi pinggir pun bahu jalan sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan, sehingga terlihat permukaannya sudah rata dengan badan jalan yang sudah selesai dikerjakan dari proses pengecoran rigid. Saat ini juga nampaknya langsung dikerjakan, dipersiapkan dari precast yang nantinya sebagai saluran drainase minor, sebagai saluran untuk melokalisir limpahan air hujan yang turun di badan jalan ini agar terkendali, sehingga nantinya tidak melebar kemana-mana sehingga merusak dari struktur tanah uruk. Nah, kita sudah berada sekitar STA 32 plus 850. Nah, ini masih berupa cor dasar ya teman-teman, berupa cor dasar, karena di depan itu juga masih ada sebuah struktur jembatan yang baru selesai dilakukan dari proses pengangkatan maupun pemasangan balok feeder. Namun proses pengerjaan lantai jembatannya ini kemarin terlihat belum begitu diprioritaskan. Namun saat kita kembali ke sini lagi, terlihat di depan itu sudah mulai akan dilakukan dari proses pemasangan backcasting, artinya lantai jembatan di sekitar STA 33 perbatasan antara Desa Juhu Kecamatan Prambanan dengan Desa Nangsri Kecamatan Manis Renggo ini sudah mulai dikerjakan ya teman-teman. Nah, berarti ini sudah ada kemajuan. Nantinya tinggal alat berat jenis rigid pavement weekend ini untuk menyelesaikan proses pengecoran rigid yang ada di sekitar lokasi ini. Kita harus turun dulu karena memang jembatan tadi belum bisa dilalui, belum tersambung sepenuhnya ya teman-teman, karena badan jalannya ini belum selesai dikerjakan, baru selesai dari proses pengerjaan pemasangan balok girder. Pemasangan balok girder ini adalah proses pengecoran cor rigidnya nanti. Apabila sudah selesai, sudah siap, nanti akan dilakukan proses pengecoran rigid, karena terlihat di sisi sebelah timur tadi alat berat jenis rigid pavement weekendnya juga sudah santai-santai karena bagian besar dari proses pengerjaan cor rigid ini sudah selesai ya teman-teman di badan jalan ruas tol Jogja Solo sampai dengan perbatasan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini adalah penampakan dari badan jembatan tadi. Apabila kita lihat dari bawah, nampak ini sudah mulai dilakukan dari proses awal, proses pengerjaan lantai jembatan. Ini besi-besi yang dipersiapkan sebagai rangka-rangka nantinya ketika jembatan ini mulai dikerjakan lantainya ya teman-teman. Nah, ini kita melihat dulu sebentar progres yang ada di bawah dari struktur jembatan yang ada di sekitar STA 33 ini. Nah, ini ada 2 bentang balok girder yang harus dikerjakan lantai jembatannya ya teman-teman. Nah, ini saat ini sudah mulai dilakukan proses awal, yaitu pemasangan backcasting yang nantinya menahan untuk sementara dari cor yang akan dikerjakan sebagai proses pengerjaan lantai jembatan. Nah, kita lanjut menuju ke arah Desa Nangsri, Kecamatan Manis Renggo, Kabupaten Klaten. Nah,
Di sekitar lokasi ini pengurukannya cukup tinggi ya teman-teman, pengurukannya cukup tinggi. Nah ini kita harus menaiki dari badan jalan tol Jogja Solo ini yang cukup lumayan terjal, lumayan tinggi kalau kita lihat. Dan di kondisi saat ini yang masih lumayan basah sehingga cukup licin perbandingan antara basah dengan kerikil-kerikil ya teman-teman. Jadi kita harus tetap berhati-hati dan safety betul. Di sekitar STA 33+200 ini dapat kita lihat bahwa jalur dalam ini belum selesai dikerjakan dari proses pengecoran rigid, baru jalur luar baik itu jalur yang mengarah ke Jogja maupun ke Solo. Namun saat ini sudah mulai ada tanda-tanda untuk dilanjutkan dari proses pengerjaan cor rigid, karena alat berat jenis rigid bed menunjukkan juga sudah standby serta tadi sudah dipasangi patok-patok sebagai sensor dalam mengerjakan progres pengecoran rigidnya. Kita sudah melintas di atas STA 33+300 Desa Nangsri, Kecamatan Manis Renggo. Di sekitar lokasi ini nampak sedang dikerjakan galian-galian di sisi kiri itu, sisi luar itu, galian-galian yang nantinya akan menjadi saluran drainase minor. Saat ini sudah mulai digali ya teman-teman untuk memasang prikes-prikes. Dan di bawah terlihat pekerja, walaupun saat ini masih sekitar jam 6 lebih sedikit, sudah ramai sekali dalam mengerjakan talut ataupun sistem drainase utama yang berada di sisi kanan kiri badan jalan tol Jogja Solo. Nah nantinya saluran-saluran drainase minor ini akan dihubungkan ke arah saluran drainase utama yang ada di bawah itu ya teman-teman, sehingga alir yang turun ketika hujan pada badan jalan ini bisa lokalisir. Saat ini kita sudah berada di sekitar STA 34 Desa Kebon Dalem Lor ya teman-teman, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Nah, terlihat di sini untuk jalur yang mengarah ke Jogja ini, nah ini baru berupa tanah uruk, namun hanya sedikit ya teman-teman, hanya satu titik kalau bisa kita lihat, kalau diumpamakan dari pengerjaan tol ini hanya satu titik yang belum dilakukan dari proses pengecoran. Nah, mungkin nanti sebentar lagi akan dilakukan dari proses pengerjaan cor rigidnya ya teman-teman. Karena tadi kita lihat bahwa jalan satu titik itu tadi yang sangat berlumpur, karena beberapa hari ini memang curah hujan cukup tinggi, kita saat ini berpindah jalur ya teman-teman. Kita berpindah pada jalur yang mengarah ke arah Solo. Nah, di sekitar lokasi ini juga nampak sedang dikerjakan dari proses pemasangan prikes. Nah, prikes yang berfungsi nantinya sebagai saluran drainase minor. Ini sudah mulai dipasang dari prikes-prikes tersebut. Nah, ini memang dikebut proses pemasangan prikes-prikes ini karena saat ini sudah mulai turun hujan dengan intensitas tinggi, curah hujan yang cukup tinggi mengguyur di sekitar Klaten maupun Yogyakarta akhir-akhir ini ya teman-teman. Memasuki bulan Desember ini curah hujannya sungguh sangat tinggi sekali. Nah, di sini juga terlihat material-material tanah uruk. Nah, mungkin ini nanti sebagai proses pemadatan untuk bahu jalan ya teman-teman, agar proses pengerjaan bahu jalan ini setara dari permukaan dengan cor rigid yang sudah dikerjakan untuk badan jalan utamanya. Sehingga nanti setelah pemasangan prikes ini yang lebih dulu dikerjakan, proses pengerjaan selanjutnya adalah pemasangan dari gadril-gadril yang juga terlihat di ruas ini belum dikerjakan ya teman-teman. Di ruas ini memang belum terlihat dikerjakan dari pemasangan gadril karena mungkin saat ini konsentrasi penuh utamanya adalah menyiapkan dari progres pengerjaan tol Jogja Solo yang akan dibuka fungsional. Nah, kita saat ini sudah berada di sekitar STA 34+600-an Desa Taskombang ya teman-teman, Desa Taskombang. Ini nampak sudah mulai dilanjutkan dari proses pengecoran parapet pembatas tengah ataupun concrete barrier, namun ini terlihat menggunakan
cetakan ataupun bercasting ya teman-teman, juga menggunakan alat berat power carber. Tidak menggunakan alat berat power carber. Nah, biasanya di sekitar STA ruas Tol Jogja Solo Simpang Susun Prambanan, Simpang Susun Klaten ini masih menggunakan power carber. Mungkin alat berat power carbernya juga terus digenjot di sana ya teman-teman, karena untuk mempersiapkan jalur fungsional. Dan akhirnya kita sudah sampai di sekitar STA 35 plus 600. Di depan itu yang masih tanah itu adalah ruas pengerjaan Tol Jogja Solo yang memasuki wilayah Yogyakarta, yang sudah terlihat pula jalur ataupun badan jalannya sudah terlihat rata. Nah, kita saat ini sudah berada di sekitar STA 35 plus 600. Lokasi yang menjadi perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Yogyakarta ya teman-teman. Nah, saat ini terlihat untuk ruas jalan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah ini sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran rigid badan jalannya. Tadi kita juga sudah menyusuri dari Simpang Susun Prambanan bahwa proses pengecoran rigid ini hampir 100% selesai dikerjakan, tinggal mengerjakan yang mendekati struktur jembatan untuk menyambungkan dengan struktur jembatan yang nantinya masih dalam tahap pengerjaan ya teman-teman. Proses pengerjaannya juga saat ini terus dikerjakan parapet pembatas tengah serta saluran drainase minor di sepanjang ruas ini. Semoga saja nanti di Lebaran tahun depan teman-teman sudah bisa melewati ruas ini ya teman-teman, sampai dengan Purwomartani dengan kondisi yang sudah mulai dilakukan proses pengecoran rigid. Semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari Panjenengan Sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan Tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata terima kasih. Semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayang-tayang dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.